Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawman khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah salat Jumat pada umumnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengikuti sunnah atau jalan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan amal ibadah yang dicontohkan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan persiapan menuju perjalanan pulang ke kampung akhirat. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas pengorbanan beliau, doa beliau, fikir dan risau beliau, sehingga sampai saat ini kita masih memiliki nikmat terbesar yang dimiliki seorang manusia, yaitu nikmat iman. Juga atas perjuangan keluarga beliau, sahabat-sahabat, orang soleh terdahulu. Semoga juga kita akan dikumpulkan bersama mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bulan-bulan yang mulia, Al-Ashhur Al-Hurum. Salah satunya yang baru kita masuki saat ini yaitu bulan Muharram. Dalam keterangan sebuah hadis bahwa bulan Muharram dipandang sebagai bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pengampunan umat Islam dari dosa. Oleh karena itu kita disunnahkan berpuasa, terutama pada hari Asyura. Menurut para ulama jatuhnya pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram juga dijadikan sebagai bulan awal dalam penanggalan kalender Hijriah, kalender Islam. Dengan histori sebagaimana seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad berkata, mereka para sahabat tidak menghitung menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi SAW, tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya dari masa sampainya Nabi SAW di kota Madinah. Hal ini diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab Manaqib Al-Ansor. Hadirin yang mulia, saat itu belum diketahui bulan awal tahun Hijriah. Sebagian sahabat berkata, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian yang lain berkata, mulailah dengan waktu hijrahnya Nabi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hijrah itu memisahkan antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, jadikan hijrah untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Setelah adanya kesepakatan tersebut, Sayyidina Umar juga menambahkan pendapat, mulailah dengan Muharram, karena Muharram merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan hajinya. Hadirin karena Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hikmah dipilih peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam tahun baru Hijriah. Di antaranya adalah dengan peristiwa hijrah, umat Islam mengalami pergeseran dan peralihan status
dari umat yang lemah kepada umat yang kuat, dari perceraian atau perpecahan kepada kesatuan, dari kesulitan yang dihadapi dalam mempertahankan agama kepada dakwah dengan hikmah dan penyebaran agama, dari ketakutan disertai kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang menenteramkan, dari kesamaran kepada keterang-benderangan. Di samping itu terjadi beberapa peristiwa penting, antara lain perang Badar, perang Uhud, Khandaq, perjanjian Hudaibiyah, dan setelah 8 tahun Nabi SAW hijrah di Madinah, beliau kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan membawa kemenangan yang dikenal dengan Fathul Mekah. Itulah peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ingat. Al-Quran menjadikan hijrah sebagaimana sebuah pertolongan dengan mengingatkan, jika kamu tidak menolongnya, yaitu Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari keduanya. Orang di antara keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata pada sahabatnya, jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat bahwa tahun baru Hijriah diawali dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Hal ini disebutkan karena banyaknya Al-Quran yang berbicara tentang Hijriah. Ayat yang lain yang artinya dalam surat An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat hijrah tersebut memotivasi umat Islam untuk berhijrah karena Allah. Di antaranya adalah umat Islam akan berjaya, akan sukses jika ia berhijrah karena Allah. Ingin kebaikan akhirat dan dunia, lalu meninggal dan mendapatkan pahalanya dari sisi Allah. Ayat lain yang berbicara hijrah banyak memotivasi manusia untuk hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Agar tahun baru Hijriah ini bermakna bagi kita untuk berubah lebih baik. Jika sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, tahun baru ini mari kita tingkatkan membaca Al-Quran. Jika tahun sebelumnya jarang berjamaah, maka di tahun ini mari kita tingkatkan sholat berjamaah kita. Sesungguhnya di tahun ini ibadah individual dan ibadah sosial harus lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih baik. Peristiwa hijrah ini tidak dilakukan secara sembarangan, akan tetapi dilakukan dengan strategi yang matang, teknis perjalanan yang cermat, semisal adanya perencanaan rute perjalanan yang jarang dilalui orang-orang kafir, perbekalan yang cukup, kendaraan, adanya mata-mata perjalanan dan yang lain-lain. Inilah adalah peristiwa yang penting yang untuk kita tiru. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi SAW hijrah dan menempati kota Yasrib, baginda Rasulullah SAW mengubah daerah itu menjadi nama Madinah, yang berarti tempat yang berbudaya. Jika kita mengikuti pelajaran ini, umat Islam akan menjadi umat yang berbudaya tinggi. Contohnya bagaimana disiplin yang baik, taat aturan, menjadi teladan, saling menghormati, saling menyayangi, tepat waktu dan yang lain-lain. Dan juga setelah Nabi SAW sampai di kota hijrah, beliau pertama kali membangun masjid. Ini artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban orang Islam, menjadi pusat pemersatu daripada orang Islam. Maka marilah kita memakmurkan masjid-masjid kita dengan aktivitas jamaah. Mari kita laksanakan sholat 5 waktu berjamaah, menjadikan masjid semarak dengan kegiatan keagamaan. Jika itu dilakukan, niscaya masyarakat Islam akan damai dan sejahtera. Mari kita buat masjid kita memiliki amalan sebagaimana amalan masjid baginda Rasulullah SAW di Madinah. Satu hal penting dalam hijrah adalah bahwa hijrah bermakna luas, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hijrah di sini bermakna luas, meninggalkan adat atau tradisi fanatisme kesukuan dan menegaskan hijrah itu meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya membahayakan diri kita sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru Hijriah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Hijriah harus memperhatikan hikmah atau pelajaran berharga dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu adalah perbaikan iman seutuhnya, yakni yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Hijrah itu adalah ibadah, karenanya memotivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Hijrah itu adalah harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan untuk perpecahan. Hijrah adalah jalan mencapai kemenangan. Hijrah mendatangkan rizki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hijrah adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia yang seyogyanya kita ikuti. Akhirnya, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 78. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina aw wa nasaru ulaika humul mu'minun haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya adalah orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki nikmat yang mulia. Jadikan diri kita sebagai orang yang beriman. Jadikan diri kita berhijrah untuk kebaikan. Jadikan diri kita memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala serta membantu orang-orang yang berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah ini semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita dapat berhijrah kepada kebaikan, kemuliaan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.